tujuannya agar tidak ada step yang ditimbulkan oleh dirinya. Dari arah lain juga Vintores masih terus coba melakukan pick ke arah pemain-pemain EVOS Reborn. Karena mereka tahu, mereka sadar sudah kehilangan satu player mereka. Bahkan kita melihat kali ini pemain-pemain dari Fast Clan terus melihat ke arah tersebut. Oh bukan Fast Clan tadi yang ngejaga, itu dari Vampire ya harusnya ya? Iya, kayaknya dari Vampire. Ya itu dia sudah melihat ke arah tersebut dan Lyzek ketahuan posisinya, tembakan juga dilakukan tapi ternyata Lyzek lah yang mendapatkan sebuah knock ke arah satu pemain Vintores. Siapa yang nembak, siapa yang knock, ini adalah Lyzek Esports. Yes, betul banget. Dan Lyzek sedang bergerak lebih masuk lagi ke dalam circle. Dan ini timingnya healing dilakukan, boosting dilakukan. Microboy akan coba ke backup dari arah bagian angle yang berbeda. Tapi lihat kokangan granat dari arah seorang Lyzek. Berusaha untuk mendapatkan knockdown lagi ke tim Fast Clan. Tapi granatnya masih belum bisa menjangkau, berpindah. Dan nampaknya Vintores berhasil bisa di-revive saat ini. Flick yang sangat luar biasa tadi ditujukan oleh seorang Lyzek. Mekanik yang sangat-sangat baik sekali. Kita melihat Lyzek akan terus berlari, dia sendirian saja mengejar pemain-pemain dari Fast Clan yang dipukul mundur ternyata oleh EVOS Reborn. Yes, betul, bergerak lebih lagi untuk bisa masuk lagi ke dalam bagian circle, mengitari bagian luar bootcamp. Dan saat ini dari arah seorang Lyzek berusaha untuk berjuang dan dilihat pergerakan satu player dari arah tim Fast Clan. Tapi nampaknya tembakan masih belum bisa dilakukan karena akan takut nantinya terbuka lagi posisi dari arah tim EVOS. Ya, Lyzek masih terus akan coba berlari mengitari area ini, masuk ke dalam circle selanjutnya. Di belakang Lyzek ada satu pemain dari EVOS yang lain, tersisa 3 saja bahkan sudah bisa masuk ke dalam sebuah compound. Dia bisa untuk setidaknya berdiam diri di area ini dengan waktu yang cukup lama karena hanya ada 2 meter jarak dia menuju ke dalam circle-nya. Yes, betul, dan nampaknya juga dari arah EVOS mereka nge-split posisi cukup jauh, berusaha untuk mendapatkan tempat yang paling nyaman. Dan dari Eagle Esports juga mulai terpantau akan coba berotasi di bagian ujung jembatannya. Ada 2 tim yang sedang menunggu dan ini dia dari tim RS Chonburi. Jasper berusaha untuk nge-cut rotasi dari arah tim Eagle Esports. Ya, Jasper bersama NC2, Popzi dan juga Ponzai, pemain-pemain MS Chonburi. Berlari mereka cepat sekali untuk menghindari pemain-pemain dari Geek Fam tadi atau dari Eagle Esports maksud saya yang ngacir dengan kendaraannya. Tapi ternyata Ruins yang masuk ke dalam circle selanjutnya, bahkan masih ada perairan yang juga masuk ke dalam circle-nya. Yes, betul, dan circle ternyata menguntungkan ke arah tim For Rivals yang dimana mereka tidak banyak perpindahan dilakukan. Mereka juga mengamankan bagian ujung-ujung jembatan dan saat ini Onyx, Sembei perlahan tapi pasti berusaha untuk proning, berusaha untuk mengamankan lagi posisi mereka. Tapi nampaknya Axis masih cukup nyaman, punya compound tapi mereka juga tidak masuk ke dalam circle yang selanjutnya. Kita melihat kali ini dari Axis Red Ones masih terus akan coba berada di area compound. Padahal kita tahu bersama area mereka harusnya tidak masuk ke dalam circle selanjutnya. Dan tadi sempat dibahas oleh Windy juga yang diuntungkan adalah pemain-pemain dari For Rivals. Tapi For Rivals tidak lama lagi harusnya fight dengan Fast Clan. Dan ini dia baru saja diomongin tapi langsung tersorot juga, langsung kejadian. Karena Fast Clan mau gak mau harus nyebrang ke arah For Rivals. Yes, betul, dan akan coba dijaga posisinya oleh seorang Apple menjaga bagian terluas seperti itu dari arah tim MS Chonburi. Juga berusaha untuk memberikan suppressing blade tapi counter spray akan coba dilakukan di mana Geek yang sedari awal turun dari bagian Ruins berusaha untuk menjaga lagi Tata dari drop zone-nya. Bahkan sebuah penyeberangan yang sangat mulus sekali terjadi di area tersebut. Tidak ada hadangan yang dilakukan oleh pemain-pemain For Rivals. For Rivals sudah mundur terlebih dahulu, dipukul mundur oleh pergerakan yang dibangun oleh Fast Clan. Sangat kuat tim-tim ini. Dan kita melihat juga dari arah lain ternyata Jasper tersungkur ke arah tanah oleh pemain-pemain Eagle Esports. Tapi push akan coba dilakukan mungkin oleh pemain-pemain dari tim Fast Clan karena sudah mulai datang ke area ini. RRQ satu pemainnya tersungkur ke arah tanah karena ada Foke yang berada di area dekat dari RRQ. Tapi ada balasan juga dilakukan oleh seorang Nerpeko. Yes, betul, dan bahkan dari arah tim For Rivals berusaha untuk mengumpulkan informasi lagi, berusaha untuk menghadang posisi dari arah tim Fast Clan. Tapi lihat Lyzek berusaha untuk pelan tapi pasti berusaha untuk mengendap-endap lewat jalur laut agar nantinya tidak terlihat posisinya oleh tim yang sedang fight kali ini di mana Fast Clan masih berusaha untuk mengumpulkan informasi lebih jauh lagi terhadap tim For Rivals. Ya, Lyzek menjadi orang dalam di area tersebut, terus berenang dia, jumper mendapatkan satu pemain juga dari BN. Capon tersungkur ke arah tanah, namun kita lihat kali ini fight yang kembali terjadi. Sunos masih berada di area tersebut. Fredo sangat dekat sekali dengan satu pemain BN tersebut. Granat dilemparkan kali ini oleh seorang Kid juga menuju ke arah pemain dari BN yaitu Sunos. Dilemparkan ke arah depan, akan meledak di sana dan itu dia sudah meledak namun ternyata belum mendapatkan sebuah damage yang berarti ke arah lawannya. Yes, betul, dan Bigetron ternyata tadi memiliki angle-nya terhadap satu player dari arah tim Secret. Dan lihat juga dari arah BN United terknockdown satu player di mana dari seorang Fredo berusaha untuk mendapatkan sebuah confirm tapi lihat counternya luar biasa di mana Silence terbungkam, terknockdown, bahkan lihat getaran granatnya berhasil bisa memporak-porandakan
porak-porandakan formasi dari arah tim Secret. Ya, kita melihat kali ini tim Secret berhasil memulangkan pemain-pemain dari tim Baunam United. Lagi-lagi ada bakaran juga yang terjadi di area ini. Ponzai mendapatkan pemain dari Eagle Esport. Satu pemain mereka yang tersungkur ke arah tanah harusnya juga masih bisa diselamatkan. APG akan berhadapan dengan Geek Fam yang sedari tadi berada di area ruins ini. Tapi satu persatu pemain-pemain dari Geek Fam juga sudah tersungkur ke arah tanah. Ada juga RRQ yang ternyata berhadapan dengan Snipes dari arah lain. Yes, betul. RRQ langsung menusuk aja ke bagian ruins di mana masih dijaga oleh dua player dari arah tim Geek. Sementara itu dari Zain masih berusaha untuk revive satu rekan terknockdown untuk saat ini, yaitu dari arah seorang QB. Ya, QB bisa diselamatkan, tapi kita melihat area dari ruin sudah di-retake harusnya oleh pemain-pemain RRQ yang sedikit demi sedikit bisa masuk. Tapi Lyzek dijaga oleh pemburu dan juga dijaga oleh Reed. Belum ketahuan, bahkan Lyzek masih bisa mencari nafas, bisa menghirup udara dan masuk lagi ke arah airnya. Yes, betul. Dan pemburu terknockdown ini bisa menjadi distraction tentunya untuk Reed akan fokus lagi karena pemburu. Tapi Circle sudah mulai semakin bergerak. Evo Slicer akhirnya bangkit, mendapatkan satu knockdown dan akan coba cari cover yang didapatkan. Tambahan eliminasi lagi dari tim EVOS. Dan Lyzek tertawa di sana mendapatkan 2 elimination secara gratis. Hanya melihat saja keluar di saat yang tepat dan memulangkan 2 pemain dari For Rivals. Yes, dan NFT juga nampaknya PPO tidak bisa bertahan juga karena circle-nya sudah mulai semakin sakit lagi. Apalagi rotasinya di-cut habis-habisan oleh tim For Rivals saat ini. Nah, kita melihat PPO yang akhirnya bermain. Harusnya ini match pertama PPO ya bersama NFT di PMPLC ya. Karena sebelumnya kita belum lihat PPO bermain, namun fight juga akan terjadi kali ini antara Bigetron berhadapan dengan Faceclan. Tony K datang ke arah depan, disambut oleh seorang Liquid dan Tony K pun tersungkur ke arah tanah. Sebuah momentum yang harusnya dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Ada yang datang kembali kali ini. Sebuah spray yang mungkin akan coba dilakukan, ternyata bakaran terjadi di area tersebut. Proning shoot yang kali ini dilakukan oleh seorang Liquid ternyata gagal. Namun ada backup yang harus dilakukan oleh seorang Luxi kali ini. Luxi berada di arah belakang. Pintores tersungkur, tapi ada sambutan. 2 langsung lobakan rata kali ini. Pemain-pemain dari Faceclan dipulangkan oleh Bigetron Red Alliance. Yes, dan bahkan Bigetron tidak harus kehilangan satu playernya kali ini, masih utuh. Dan bahkan melihat lagi pergerakan dari Epi, terpick off posisinya dari arah angle seorang Zuxi dan dapat lagi satu confirm elimination untuk tim Bigetron Red Alliance. Bigetron sangat luar biasa sekali tadi. Kita melihat Faceclan sudah dipulangkan. EVOS pulang ke arah lobby. Nice try pokoknya untuk EVOS. Dan kita melihat masih berjibaku. Pemain-pemain dari RRQ juga berada di area ruins. Yes, betul. 8 tim tersisa dan sementara itu dari MS Chonburi ternyata oh no melihat pergerakan dari tim Bigetron Red Alliance di mana Ryzen harus terknockdown juga posisinya dan akan coba dicari lagi angle yang berbeda. Sementara itu A-Pool masih berusaha untuk mengendap-endap, tapi RRQ akan fight dengan 3 player dari arah tim Geek. Ya, kita melihat RRQ kali ini mencari momentum mereka. Smoke banyak di pop up. Mereka akan keluar sesaat lagi dan lihat berapa banyak smoke yang berada di area ini. Kembali ditambah oleh pemain-pemain RRQ Rio. Karena mereka sadar Geek akan menunggu. Satu pemain dari Geek juga sudah keluar. QB berada di area tersebut. Namun pemain-pemain dari RRQ menyelinap mereka dan nggak ketahuan. Karena smoke-nya sangat-sangat banyak dibangun oleh RRQ Rio. Yes, dan berhasil bisa lolos bahkan top 5 pada 2 tim ini. Dan bahkan oh no, Voldemort terlihat posisinya dari arah seorang QB dan Erpeko Prediction yang connect. Berhasil bisa membalaskan. Trading knock terjadi, tapi bahkan lihat dari Dumproot berusaha untuk mengincar lagi player dari arah tim RRQ. Dan lihat Erpeko memberikan backup pada 2 knockdown didapatkan oleh seorang Nerpeko. Sangat luar biasa Nerpeko proning shootnya, namun ternyata ada counter yang dilakukan oleh seorang Saint OP. Dipulangkan pemain-pemain RRQ, namun nice try untuk mereka. Tapi Geek juga ternyata pemain-pemainnya tumbang ke arah tanah. Kita melihat kali ini dari sisi lain Bigetron tersisa 1 pemain saja, tapi pemain-pemain dari tim yang tersisa juga hanya menyisakan 1 pemainnya. Tim Secret sisa 1, dari Jasper, MSC juga sisa 1, dari Geek Fam juga sisa 1 yang masih bisa nembak. Yes, benar, dan bahkan dari Jumper benar-benar ngelock posisinya, angle-nya ke tim Bigetron, dan upaya revive juga pastinya akan segera dilaksanakan di mana Ryzen juga sedang di-revive oleh seorang Liquid. Kita melihat kali ini ada tembakannya juga dilakukan kembali. Liquid tadi melakukan pick ke arah depan, ke arah lawan-lawannya. Demrod sudah berhasil dibangkitkan kembali, sudah berhasil di-revive, namun kali ini tembakan demi tembakan dilakukan Jumper ke arah batu di mana ada pemain-pemain Bigetron di area tersebut. Revive pastinya akan coba diupayakan oleh 1 pemain yaitu Liquid menuju ke arah rekan-rekannya. Yes, dan bahkan zonanya tidak memihak ke tim manapun. Sementara itu dari tim Bigetron benar-benar di-lock habis-habisan posisi oleh tim Geek, dan bahkan yang ter-knockdown dari Bigetron berhasil bisa dipulangkan dan Liquid berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown tadi ke arah tim Secret. Kita melihat healing akan coba dilakukan oleh seorang Liquid. Ada 4 first aid yang dimiliki di tas dari Liquid, tapi Saint
bersama dengan pemain-pemain Geek Fam Malaysia akan berhadapan terlebih dahulu dengan tim Secret. Satu sudah sangat low HP di sana, namun masih bisa untuk menghindari tembakan-tembakan selanjutnya dari seorang Sen OP, melemparkan sebuah granat kembali kali ini. Sebuah granat yang harus memulangkan pemain-pemain dari tim Secret, tapi tidak ternyata karena Kid sudah keluar terlebih dahulu, tapi itu dia low HP berada di area tersebut. Kid masih belum ketahuan dan akhirnya dipulangkan seluruhnya. Top 2 untuk Bigetron Red Aliens. Betul banget dan luar biasa sekali, dan bahkan dari tim Geek berusaha untuk mencari dan bahkan Bigetron finish di posisi yang ketiga, Sanskuy. Masih ada Jasper, kita lupa kalau Jasper masih ada di belakang untuk melakukan healing dari MS Chonburi. Yes, betul, dan udah bisa dipastikan ini benar-benar zonanya dikuasain seutuhnya oleh tim Geek Fam Malaysia. Ya, pastinya nice try untuk Bigetron Red Alliance yang kembali berada di hashtag yang ketiga. Berarti itu adalah yang kedua kali di hari ini. Bigetron sempat berada di hashtag ketiga di Miramar dan kembali berada di hashtag yang ketiga di area Sunhawk-nya. Tapi kita lihat ini dia sebuah first aid yang dimiliki oleh Jasper. Harusnya ini adalah yang terakhir. Tadi kita melihat juga spray juga dilakukan oleh seorang Jasper, bisa mendapat satu pemain, akan coba di end mungkin, dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Geek Fam Malaysia. Yes, betul banget, dan luar biasa tidak banyak perpindahan yang dilakukan oleh tim Geek Fam dengan total elimination point yaitu senilai 11 total point elimination yang didapatkan oleh Geek Fam di game kita yang keempat. Ya, kita melihat juga perolehan elimination yang didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Ada 12 elimination mereka kumpulkan dari